Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wete Tung Dien. Saya perlu sampaikan 6 salam ini, karena kita tahu Indonesia memiliki 6 agama besar, dan ini cara kami memelihara kerukunan dan harmoni di antara sesama umat beragama. Apakah iya kemudian kalau saya misalnya yang muslim menyampaikan salam agama lain kemudian keimanan saya terganggu, atau sebaliknya yang non muslim kemudian mengucapkan assalamualaikum kemudian keimanannya berpaling? Kan tidak. Jadi manusia belajarlah kepada bebek, burung, dan kambing. Tidak perlu satu pidato dengan Anda mengucapkan 6 macam salam hanya supaya tidak dicurigai intoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, ada berita apa di sekitar tempat tinggal Anda di ujung laut, di ujung gunung? Enggak ada apa-apa Bung Alfian, dingin aja. Ya, lanjut Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, kita mendapatkan kabar lagi-lagi dari NU Bung Alfian. Tapi mudah-mudahan ini oknum, walaupun one day one oknum Bung Alfian. Bung Alfian, ini diberitakan oleh berita Ar-Rahmah. Nah ini saya memahami lah keresahan Ar-Rahmah karena sekelas Menak dia meremehkan atau tidak menganggap arahan MUI. Jadi gini, beritanya adalah meski diharamkan MUI, Menteri Agama kekeh ucapkan salam lintas agama di depan Imam Besar Al-Azhar. Menak mengucapkan salam 6 agama dalam sebuah acara di Hotel Pullman pada Rabu 10 bulan Juli. Acara itu juga dihadiri oleh Grand Sheikh atau Imam Besar Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib. Kira-kira begitu Bung Alfian. Jadi respon Bung Alfian apa dengan sikap, atau ini sebetulnya Menak Yakut ingin memberikan sikap bahwa Menak itu atau Kementerian Agama itu di atasnya MUI. Gimana Bung Alfian? Yang pertama harus dipahami bahwa MUI hari ini diplesetkan orang dengan NUI. Itu mungkin dulu ya. Karena masyarakat, para pemirsa paham sesungguhnya hari ini Menak Yakut sedang melawan ulamanya sendiri. Sedang melawan guru-gurunya sendiri, kiainya sendiri. Iya benar. Jadi artinya ini saya tidak mengada-ada bahwa adanya kegelisahan M menjadi N, MUI, NUI itu merupakan sebuah perbincangan, bukan sekedar baper, bukan sekedar omongan iseng-iseng, tapi mungkin perlu diperiksa. Ya, yang bisa lolos dengan mantap ya cuma satu ataupun lebih dari satu ya di antara Sumatera Barat. Kalau yang lain udah jelas, padahal MUI itu kumpulan ulama-ulama dari seluruh unsur keulamaan, dari ormas-ormas, tokoh-tokoh yang punya kepribadian dan keilmuan. Dan kemudian, apa yang ditampilkan oleh saudara Yakut adalah sensasi. Dia ingin memegang rumus berita, Bung kameramen. Kalau ada orang digigit anjing, itu bukan berita. Tapi kalau orang menggigit anjing, jadi berita. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa apa yang terjadi juga pernah terjadi waktu Bapak Said Agil Siraj melakukan penyampaian yang kontroversial juga di hadapan ulama-ulama internasional. Yang sesungguhnya itu dibalas dengan sangat tajam. Tapi memang dasar udah nggak punya perasaan, nggak punya malu, ya akhirnya pendapat-pendapat yang konyol dan kontroversial tersebut menjadi sesuatu yang dibuat canda-candaan padahal telah mempermalukan Indonesia dan umat Islam secara umum di hadapan publik internasional. Jadi respon awalnya seperti itu, Bung. Ya, Bung Alfian. Memang kan saya jadi baru teringat gitu dengan ucapan Bung Alfian tadi. Berarti kan memang sebetulnya di NU juga sebetulnya masih banyak yang bagus ya Bung Alfian. Buktinya dengan mereka muncul di MUI, orang NU yang muncul di MUI malah yang bagus-bagus gitu. yang ke Israel juga ada. Ini kan unik juga Bung Alfian ya. Jadi
memang benar-benar NU ini harus bebersih nih Bung Alfian di dalamnya. Nah Bung Alfian, kemudian Ar-Rahmah juga menyampaikan video sebetulnya nggak tahu ya ini video lama apa enggak, tapi pas gitu dia merespon salam lintas agama yang kata Cak Nun nggak perlu dilakukan itu, karena setiap kita itu punya salamnya masing-masing. Jadi nggak perlu agar kita dibilang toleransi menggunakan salamnya agamanya orang lain, kira-kira begitu. Nah ini kan sepertinya Yakut ini seperti tutup kuping Bung Alfian dengan nasihatnya MUI. Nah ini kan artinya apa ya Bung Alfian? Ada pasukan yang mungkin memang tidak mau lagi mendengarkan MUI, apalagi label halal MUI kan bisa dibilang sekarang sudah jarang kita temui Bung Alfian. Jadi apakah ini ada siasat Bung Alfian benar-benar ingin melemahkan fungsi MUI yang selama ini fatwa-fatwanya ini sangat tegas dan menguatkan umat Bung Alfian? Ya, dari dulu kan memang ada omongan yang selalu mengarah kepada pembubaran MUI. Pembubaran MUI itu sudah terus dibahasakan, apalagi sejak tahun 2005. Itu kan sempat dinyatakan bahwa yang namanya sekularisme, pluralisme, liberalisme itu adalah hukumnya haram dan bukan ajaran Islam. Itu tetap jadi pukulan keras buat mereka-mereka yang suka membahasakan dengan bahasa-bahasa yang konyol. Bahwa semua agama itu sama, bahwa gini-gini Tuhan tidak perlu dibela. Itu sebenarnya kan pengulangan-pengulangan aja Bung Kameramen. Jadi kata kuncinya bahwa apa yang ditampilkan oleh Yakut, yang ditampilkan oleh siapa tokoh-tokoh anak muda yang 5 orang itu, kalau kita mau urai secara jujur ya, ingin saya katakan, bahwa memang terlalu banyak dari angkatan muda NU sampai yang akhirnya mereka menjadikan agama sebagai bentuk yang dihina-hinakan. Tapi kita juga harus tahu di kalangan Muhammadiyah juga ada yang begitu gitu. Ini supaya kita jangan sampai membahas ini dengan melihat hanya satu. Betul. Ada, tetapi memang mereka akan berhadapan dengan ulama-ulama yang cukup punya lapisan barikade yang mereka berpegang kuat dengan pedoman yang diabadikan dalam ADART, yang pasti dengan pedoman matan dan keyakinan Muhammadiyah yang membuat mereka tidak bisa semaunya. Walaupun kita tahulah siapa yang kemudian memuja-muja Ibu Megawati, siapa yang kemudian dia belum apa-apa sudah mendukung Pak Ganjar Pranowo. Ya, semua orang tahu nama-nama itu. Tapi kembali kepada persoalan ini, bahwa salam lintas agama ini sudah masuk pada bentuk pertama bahwa yang bersangkutan tidak mengerti agama, dan kedua pelecehan agama, yang ketiga pengingkaran Al-Quran. Quran kan udah jelas, lakum dinukum waliyadin, sudah. Yang namanya toleransi itu artinya orang itu menjalankan agamanya menurut agamanya masing-masing dengan prinsip-prinsipnya masing-masing. Iya. Tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan atas nama toleransi. Begitu, Bung. Ya, Bung Alfian, memang ya mudah-mudahan lah ini orang-orang yang sombong tidak mau mendengarkan MUI dibalas oleh Allah lah. Karena kan dulu kita sampai ada GNPF itu kan kita mengawal fatwa MUI, karena kan Bung Alfian kan sering ingatkan, jadi maksudnya ngasih tahu gitu, jadi polisi itu akan bergerak menangkap Ahok ketika MUI memberikan fatwa benar si Ahok itu menista agama. Artinya fatwa MUI itu kan dijadikan rujukan untuk hal-hal yang berbau agama. Nah ini MUI udah ngumpul, ulama udah ngumpul, Menteri Agamanya kurang ajar, kan kira-kira begitu Bung Alfian. Nah jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini ada satu batu lah yang bisa dibilang balasan untuk Yakut, karena kan Pansus Haji akan selidiki dugaan korupsi kebijakan kuota haji oleh Menak Yakut Kholil. Nah ini langsung fraksi PKB Bu Alfian. Kebetulan mungkin yang diwawancara kali dia menyampaikan hal tersebut. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk orang-orang yang masih meremehkan fatwa MUI, dan apa pesan Bung Alfian agar umat Islam jangan mau dibodohi untuk tidak taat pada arahan-arahan ulamanya? Untuk closingnya silakan. Ya, fatwa MUI adalah fatwa daripada sebuah proses pengambilan keputusan untuk memberikan rambu-rambu pola relasi antara manusia, pola relasi dengan Allah, dengan alam semesta,
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi tersebut-sebut soal pansus haji, menurut saya ini harus dilacak. Karena memang ternyata banyak kebocoran yang jumlahnya itu sangat besar dan itu harus berujung pada menetapkan siapa tersangkanya. Dan ini akan terjadi sebuah situasi yang buat saya ya masalahnya tidak ada. Tinggal orang yang menjadi sumber masalah yang harus dipermasalahkan. Dan yang terakhir, buat seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim, masyarakat yang meyakini prinsip-prinsip Islam, kita tidak akan pernah memberikan ruang buat orang yang dengan mulutnya menghina Allah dan Rasulnya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang semena-mena dengan kemauan-kemauan tidak berdasarkan iman dan ilmu. Maka intinya untuk kita bahwa persoalan salam lintas agama dan berbagai kelakuan-kelakuan yang lain merupakan hal yang tertolak. Dan kita harus punya keberanian untuk menegaskan bahwa apa yang diarahkan oleh MUI merupakan pedoman untuk beramal islami, untuk amal ibadah, dan amal dakwah lainnya. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.